Shalom dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tematik 5B untuk subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan masuk yang pertama, informasi penting pada teks. Untuk mengetahui informasi penting dalam teks, kita bisa menggunakan kata tanya yang biasa disebut dengan adik simba. Unsur-unsur adik simba yang pertama, apa, digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Yang kelima, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses. Selanjutnya kita akan membahas tangga nada mayor dan minor. Dan kali ini kita akan membahas tangga nada mayor. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Apakah tangga nada mayor itu? Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri pada nada do sama dengan C dan bersifat riang gembira. Oke, selanjutnya kita akan belajar organ-organ pernapasan hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Yang pertama, tahap inspirasi, di mana mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Yang kedua, ekspirasi, di mana mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Untuk penjelasannya, kita akan menyaksikan video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. La, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus.
Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya mengerjakan latihan halaman 13. Di sana ada ayo berlatih nomor 1 sampai 3. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.